jelas Islam diturunkan di muka bumi ini untuk siapa? Untuk manusia dan kalangan jin. Agar apa? Untuk memperbaiki akhlak. Assalamualaikum, selamat malam. Semoga keberkahan, keselamatan, kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Dan untuk kalian juga yang berada di ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Masih seputar Ade Armando. Di sini panas, sangat panas, apalagi kipas. Aduh, pada mati. Sangat panas, mungkin biasanya menghujan. Kalau daerah saya tuh begitu. Ini penangkapan salah satu orang yang mukul Ade Armando. Ini ada di Detikcom. Kesaksian pengurus Ponpes soal penangkapan tersangka pemukul Ade Armando, Diaul Haq. Namanya bagus gini, ngapain dari belakang mukul lalu lari. Bisa dibilang nih orang ini masih apa ya? Masih muda. Ya usianya masih labil lah. Mungkin dia saat itu bisa dibilang gregetan. Tapi saya curiga provokasinya justru lewat WA atau lewat Telegram itu bisa. Karena provokasi, misalkan Anda masuk suatu grup, itu sangat mudah jika lewat WA. Sangat mudah sekali. Setiap hari, pagi, siang, sore, kadang ada yang posting, dan itu apa ya, kalau kita baca, kalau orang-orang yang nggak paham, kita akan ikut alur. Nggak usah jauh-jauh lah, anak saya dulu itu pernah. Ya padahal itu grup apa sih? Grup game. Itu ada juga yang sering memposting tentang pemahaman dan pemikiran jika dimakan mentah-mentah. Itu pemahaman pemikiran apa? Neo-Kawarij. Biasalah, lalu saya marahin, lalu saya hapus. Dan itu ada dan banyak. Seperti itu tadi itu. Padahal dia ini juga ngaji atau bisa bilang belajar di majelis suatu pondok pesantren daerah Serpong. Bayangin saja dia ini ngumpet. Ceritanya mau ngumpet kali ya ke pondok itu, atau bisa dibilang apa ya, minta perlindungan atau apa seperti itu. Bisa juga. Lalu dia sampai minta maaf ke habibnya, pemimpin pondok itu. Mungkin merasa salah, atau mungkin merasa dia ini mengganggu kenyamanan pondok pesantren seperti itu. Harusnya Anda juga minta maaf ke Ade Armando. Nggak hanya ke Habib Anda. Harusnya Anda datang temui Ade Armando minta maaf. Harusnya seperti itu kalau gentle. Oke, soal misalkan penistaan agama ini kan masih rancu ya. Banyak orang tuh pada menjadi Tuhan, seakan-akan tuh menjadi Tuhan. Padahal juga sesungguhnya belum tentu. Apa lupa dulu saat kasus apa tuh Ade Armando? Saya nggak milahin Ade Armando, tapi saya berusaha agar apa? Saat melihat sesuatu, jangan berpikir sekilas atau berpikir pertama lalu Anda ini loh. Pikir 2 kali, 3 kali, 4 kali. Agar Anda tidak terjebak suatu isu opini yang disebarkan oleh apa ya, tikus-tikus yang suka inilah melakukan propaganda. Mereka itu orang-orang yang misalkan otaknya atau akal nalarnya itu belum jalan, tapi punya kemampuan framing, itu berbahaya di internet. Berbahaya loh, nalarnya kurang, tapi dia punya kemampuan dan punya lahan di dunia maya. Lalu dia membuat suatu framing, nyerang si A, si B, si C. Akhirnya apa? Itu kan kebencian yang datang. Apa Anda lupa dulu kasus Ade Armando saat bilang apa dulu? Kasus adzan tidak suci atau apa dulu itu? Ada dulu ya, nggak salah ya. Lalu bermasalah dengan siapa itu dulu tuh? Orang Bekasi itu. Dia bermasalah dengan orang Bekasi siapa dulu tuh? Odamin Sada. Ya kan? Odamin Sada marah-marah. Ya, intinya ya sama gitu loh. Dianggap menista agama kan begitu. Bahkan sampai datang ke mana dulu? Ke kampus atau apa dulu tuh, lupa saya. Akhirnya dipertemukan, ya kan, karena soal adzan tidak suci kan begitu dulu. Carilah, beritanya masih ada kok. Setelah ketemu akhirnya apa?
Ternyata Damil Sada sendiri juga bilang itu tidak melanggar hukum agama Islam. Ya tidak menista lah, intinya seperti itu. Bahkan akhirnya Damil Sada juga ngaku dia itu sholatnya 5 waktu juga belum benar. Bahkan dia juga ngaku pemahaman agama Islamnya masih terbatas. Dan pertemuan itu juga hangat, bercanda juga gitu loh. Kalau Damil Sada yang gede segitu, misalkan betul-betul itu adik Armando menista agama, pasti sudah diremes-remes. Ya apalagi orangnya gedenya seperti itu. Ternyata tidak. Ya karena itu tadi, membaca suatu hal di dunia maya. Setelah ditembusin tidak ternyata. Dan ini berlaku ke semua orang sesungguhnya. Saat Anda nuduh sesama Islam dengan kata-kata begitu, itu jadinya fitnah jika tidak terbukti. Sama saja Anda tuh dosanya tuh bunuh orang. Iya kan? Ya itu tadi, padahal dia ini juga bisa dibilang apa, pelaku yang mukul ini. Kalau nggak salah di berita lain, guru ngaji lah atau apa, saya juga kurang paham itu. Tapi ada judul begitu kalau nggak salah. Bacain saja. Ini loh bukti jika misalkan si A, si B, si C tahu ilmu agama, itu tidak mesti dia paham tentang ilmu yang lainnya. Kan ada sebagian orang tuh, misalkan si A ini jago dalil panjang dan banyak, mereka pikir itu orang itu jago ilmu segalanya. Tidak, otak manusia sekarang itu tidak muat untuk diisi banyak hal ilmu, itu tidak bisa. Makanya jika Anda ketemu misalkan siapa sajalah, tokoh agama atau apalah, walaupun dalilnya pintar tapi dia kemakan hoax, jangan diikuti orang itu. Itu api jadinya nanti. Jadinya api. Jadi ilmu ini beda-beda, gitu loh. Tidak sama. Ada orang yang jago inilah, jago ilmu matematika, dia juga kadang nggak tahu ilmu agama. Ada yang jago ilmu agama, pintar dalil. Di agama sendiri juga ilmunya tuh banyak jenisnya. Jadi misalkan masih ada orang yang berpikir, wah itu tuh ustadz itu, pendeta itu atau apa, dia jago dalil ayat. Belum tentu dia itu jago dalam memfilter berita hoax. Karena itu ilmu yang berbeda. Harusnya kalau orang itu pintar dalil, harusnya loh ya, dia juga tidak mudah kena hoax. Kenapa kena hoax kan begitu? Kenapa kena framing propaganda? Ilmu itu kan berbagai macam jenisnya. Dan insya Allah, kalau Tuhan mengizinkan, kalau orang itu zikirnya itu kuat, insya Allah dia selamat dari hoax propaganda. Karena orang dalil itu juga belum tentu dia itu ahli zikir. Belum tentu. Jadi kalau berpikir, wah, Anda tuh siapa? Ustadz Sono tuh ilmunya mumpuni, tapi dia juga gak bisa ilmu yang lain. Itu umum gitu loh. Jadi kalau berpikir, wah hebat dalam berdalil, saya percaya 100%, salah. Mau itu agamanya apapun, jika dia pintar dalil, belum tentu. Apalagi muatan-muatan isu yang terjadi itu muatannya politik. Ini lebih ngeri lagi. Lebih ngeri lagi. Jadi kalau misalkan seperti pelaku ini, aduh, memalukan pondok pesantren ini. Nggak tahu ini pondok jenis apa, saya juga kurang tahu. Tapi yang jelas ini memalukan pesantrennya lah. Yang jelas itu. Dan harusnya Anda itu datang minta maaf ke adik Armando. Harusnya seperti itu jika gentle. Atau tanyalah, Anda bawa bab-bab mana ini, Anda menista A, B, C, D, biar dijelaskan. Gitu loh. Dia tuh bukan orang bodoh. Kadang kitanya sendiri yang bodoh, tidak mampu mencerna dengan keterbatasan pola pikir kita, lalu dapat set info ini menista, kita percaya, kita makan mentah-mentah. Jadinya ya seperti itu. Oke, sampai sini. Selamat malam. Terima kasih.